Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah Yunita dengan NIM A1D1211015 dari ruang 001 semester 6. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian pendidikan inklusi, tujuan pendidikan inklusi, prinsip pendidikan inklusi, manfaat pendidikan inklusi, komponen-komponen pelaksanaan pendidikan inklusi, kurikulum sekolah inklusi, model-model pendidikan inklusi, kebijakan pendidikan inklusi bagi peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK, dan cara menerapkan pendidikan inklusi. Materi pertama yaitu mengenai pengertian pendidikan inklusi. Inklusi adalah sebuah pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda, meliputi karakteristik, kondisi fisik, kepribadian, status, suku budaya, dan lain sebagainya. Pola pikir ini selanjutnya berkembang dengan proses masuknya konsep tersebut dalam kurikulum di satuan pendidikan sehingga pendidikan inklusi menjadi sebuah sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa menyatakan bahwa pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Sekolah inklusi adalah sekolah yang memberikan pendidikan kepada semua siswa di sekolah yang sama dengan cara yang adil, ramah, dan humanis. Inklusi mengoptimalkan pendidikan untuk semua siswa menjadi orang yang berguna dan bermartabat. Untuk memenuhi semua kebutuhan khusus siswa, sekolah harus melakukan banyak perubahan, seperti diantaranya mengubah kurikulum dan menambahkan lebih banyak sarana dan prasarana. Materi yang kedua yaitu mengenai tujuan pendidikan inklusi. Yang pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Tujuan yang kedua yaitu mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Tujuan yang ketiga yaitu memenuhi hak asasi manusia untuk mendapatkan pendidikan yang setara. Materi yang ketiga yaitu mengenai prinsip-prinsip pendidikan inklusi. Yang pertama, ada prinsip pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan inklusi, merupakan filosofi dan strategi dalam upaya pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan yang memungkinkan dapat memberikan akses pada semua anak dan menghargai perbedaan. Yang kedua yaitu prinsip keberagaman. Adanya perbedaan individual dari sisi kemampuan, bakat, minat, serta kebutuhan peserta didik, sehingga pendidikan hendaknya diupayakan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik individual peserta didiknya. Yang ketiga yaitu prinsip kebermaknaan. Di sini dimaksudkan bahwa pendidikan inklusi harus menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang ramah,
menerima keberagaman, dan menghargai perbedaan, serta bermakna bagi kemandirian peserta didiknya. Selanjutnya yaitu prinsip yang keempat, prinsip keberlanjutan. Di sini dimaksudkan bahwa pendidikan inklusi diselenggarakan secara berkelanjutan pada semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Yang kelima yaitu prinsip keterlibatan. Di sini dimaksudkan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusi harus melibatkan seluruh komponen pendidikan yang terkait. Selanjutnya materi yang keempat yaitu manfaat pendidikan inklusi. Yang pertama, manfaat bagi guru atau kepala sekolah atau administrasi sekolah. Yang pertama, mempermudah proses belajar dan mengajar. Yang kedua, mengembangkan kreativitas dalam mengelola pembelajaran. Yang ketiga, mengajar menjadi lebih menyenangkan dan efektif. Yang keempat, tertantang untuk terus belajar melalui perbedaan yang dihadapi di kelas. Yang kelima, melatih dan membiasakan untuk memiliki budaya kerja yang positif, kreatif, inovatif, fleksibel, dan akomodatif terhadap semua anak didiknya dengan segala perbedaan. Yang kedua, manfaat bagi siswa. Yang pertama, menciptakan suasana belajar yang kooperatif. Yang kedua, mengembangkan sikap toleran. Yang ketiga, memudahkan sosial interaksi di antara teman. Yang keempat, memunculkan rasa percaya diri melalui sikap penerimaan dan perlibatan di dalam kelas. Yang kelima, melatih dan membiasakan untuk menghargai dan merangkul perbedaan dengan sesama temannya. Yang ketiga, manfaat pendidikan inklusi bagi orang tua siswa. Yang pertama, mengetahui sistem belajar di sekolah. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan terhadap guru dan sekolah. Yang ketiga, memperkuat tanggung jawab pendidikan anak di sekolah dan di rumah. Yang keempat, mengetahui dan mengikuti perkembangan belajar anak. Yang kelima, semakin terbuka dan ramah bekerja sama dengan guru. Yang keenam, mempermudah mengajak anak belajar di sekolah. Selanjutnya, manfaat pendidikan inklusi bagi masyarakat. Yang pertama, mengontrol terlaksananya sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusi di lingkungannya. Yang kedua, meningkatkan tanggung jawab terhadap pendidikan anak di sekolah dan di masyarakat. Yang ketiga, ikut menjadi sumber belajar. Yang keempat, semakin terbuka dan ramah bermitra dengan sekolah. Selanjutnya, manfaat pendidikan inklusi bagi pemerintah. Yang pertama, kebijakan pendidikan terlaksana. Yang kedua, anak berkebutuhan khusus mendapatkan hak pendidikan yang sama dan mendapatkan kesempatan pendidikan lebih luas. Dan yang ketiga, mempercepat penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pendidikan terlaksana berlandaskan pada asas demokrasi, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Materi yang kelima yaitu mengenai komponen-komponen pelaksanaan pendidikan inklusi. Komponen-komponen dalam pelaksanaan pendidikan inklusi terdiri dari perencanaan pelaksanaan pendidikan inklusi yang meliputi modifikasi kurikulum, tenaga pendidik, peserta didik, sarana dan prasarana, keuangan atau dana, lingkungan, alternatif penempatan pelaksanaan sistem pendidikan inklusi yang meliputi merencanakan kegiatan belajar dan mengajar, membina hubungan antar pribadi, evaluasi pelaksanaan pendidikan inklusi. Materi yang keenam yaitu mengenai kurikulum sekolah inklusi. Penerapan kurikulum di sekolah inklusi mengadaptasi isi, materi, atau keterampilan yang dipelajari peserta didik. Dalam mengadaptasi kurikulum, guru dapat menambah keterampilan untuk menguasai kompetensi yang diharapkan atau menggantikannya dengan kompetensi lain yang setara. Penyesuaian lain yang dapat dilakukan guru adalah dengan menyederhanakan kompetensi yang ingin dicapainya. Proses penyederhanaan tergantung pada keterampilan awal peserta didik, prasyarat, dan gaya belajar berdasarkan hasil penilaian.
Dalam proses adaptasi, kurikulum satuan pendidikan harus meliputi yang pertama, fleksibel dan inovatif. Yang kedua, menjamin berkembangnya kebijakan sekolah inklusi. Yang ketiga, menyesuaikan kurikulum, membuat rencana untuk setiap kelas, menetapkan tujuan pengajaran dan terbuka dan jelas, menggunakan metode pengajaran alternatif, menggunakan teknologi tepat guna, dan melakukan persiapan terlebih dahulu. Yang keempat, menjamin kenyamanan, lingkungan fisik, dan mengembangkan lingkungan satuan pengajaran yang mendukung. Yang kelima, mengembangkan kolaborasi melalui kerjasama dalam tim, khusus untuk peserta didik dengan hambatan intelektual termasuk penyandang Down syndrome memerlukan kurikulum khusus karena standar kurikulum sesuai usianya tidak dapat mengakomodasi mereka. Kurikulum yang diberikan pada mereka berfokus pada pendidikan mandiri dan pengetahuan akademik dasar dan fungsional. Materi yang ketujuh yaitu mengenai strategi pembelajaran inklusi. Pembelajaran di sekolah inklusi memiliki banyak strategi dalam pembelajaran untuk menangani anak berkebutuhan khusus, yaitu yang pertama, kelas reguler atau inklusi penuh. Pembelajaran yang di dalam satu kelas berisi anak reguler dan anak berkebutuhan khusus belajar bersama, menggunakan kurikulum yang sama, tetapi dalam materi untuk anak berkebutuhan khusus, indikatornya turun menyesuaikan anak berkebutuhan khusus tersebut. Yang kedua yaitu kelas reguler dengan klaster. Dalam kelas klaster, anak berkebutuhan khusus dan anak reguler belajar dalam satu kelas, tetapi untuk anak berkebutuhan khusus dibedakan dalam kelompok khusus. Yang ketiga, kelas reguler dengan pull out. Dalam kelas pull out, anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak reguler dalam satu kelas, tetapi dalam waktu tertentu ditarik ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pendamping khusus. Yang keempat, kelas reguler dengan cluster dan pull out. Dalam kelas cluster dengan pull out, anak berkebutuhan khusus ini belajar di kelas reguler tetapi dalam kelompok tertentu. Kemudian pada saat tertentu, anak berkebutuhan khusus ini ditarik ke ruangan sumber untuk belajar dengan guru pendamping khusus. Yang kelima, kelas khusus. Dengan berbagai pengintegrasian, dalam kelas pengintegrasian, anak berkebutuhan khusus belajar di kelas khusus. Tetapi dalam waktu tertentu, anak berkebutuhan khusus belajar dengan siswa reguler dalam satu kelas. Yang keenam, yaitu kelas khusus penuh. Dalam kelas khusus penuh, anak berkebutuhan khusus belajar di kelas khusus dalam sekolah reguler. Materi yang kedelapan yaitu kebijakan pendidikan inklusi bagi peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 2, 3, dan 4 mendefinisikan anak berkebutuhan khusus sebagai yang pertama, anak yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial. Yang kedua, anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Yang ketiga, anak di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil sehingga mereka semua berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi Pasal 3 menyatakan dalam ayat 1 bahwa setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak untuk mengikuti pendidikan secara inklusi pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing. Definisi anak berkebutuhan khusus selanjutnya diperinci dalam Peraturan Perundangan Nomor 17 Tahun 2010 tentang
penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan pada pasal 129 ayat 3 yang menyebutkan 12 jenis kelainan peserta didik berkebutuhan khusus. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 4 menyebutkan bahwa ragam penyandang disabilitas meliputi yang pertama disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, disabilitas sensorik. Pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dialami secara tunggal, ganda, atau meliputi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ragam penyandang disabilitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, disabilitas fisik atau tunadaksa, yaitu penyandang disabilitas fisik, orang yang mengalami gangguan fungsi gerak akibat amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, cerebral palsy atau CP, stroke, kusta, dan orang kecil. Yang kedua, disabilitas intelektual, yaitu orang yang mengalami gangguan fungsi pikir karena tingkat kecerdasannya di bawah rata-rata, seperti lambat belajar, disabilitas grahita, dan Down syndrome. Yang ketiga, disabilitas mental, yaitu penyandang disabilitas mental adalah orang yang mengalami gangguan fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain psikososial, diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, diantaranya autis dan hiperaktif. Yang keempat, disabilitas sensorik. Penyandang disabilitas sensorik mengalami salah satu fungsi dari panca indera, seperti contohnya disabilitas netra, disabilitas rungu, dan disabilitas wicara. Peserta didik cerdas istimewa dan berbakat adalah anak yang memiliki kemampuan unggul dan menunjukkan prestasi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan teman seusianya, baik dalam bidang akademik maupun dalam bidang non-akademik, sehingga membutuhkan penyesuaian layanan pendidikan. Selanjutnya, peserta didik dengan hambatan majemuk. Di sini dimaksudkan bahwa peserta didik yang mempunyai kelainan lebih dari satu sehingga membutuhkan penyesuaian layanan pendidikan. Selanjutnya, mengenai materi cara menerapkan pendidikan inklusi. Ada beberapa cara untuk menerapkan pendidikan inklusi. Salah satunya yang paling dasar adalah dengan membangun berbagai institusi pendidikan khusus siswa-siswi luar biasa. Selain itu, bisa juga dengan membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan bagi sekolah biasa, agar nantinya bisa menerima siswa luar biasa dengan kondisi yang masih memungkinkan untuk mengikuti pelajaran layaknya siswa biasa. Demikian penyampaian materi dari saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.